Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Unggul, channel yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para sahabat berikut dari Sabang sampai Merauke? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya buat ya calon subscriber saya silahkan subscribe karena ada kabar baik. Setelah channel ini tembus 100.000 subscriber, saya akan giveaway 20 PCS T-Box Ebot full stiker ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Syaratnya gampang, teman-teman silahkan komentar setiap uploadan video saya. Siapa yang sering komentar, siapa yang sering hadir, insya Allah akan saya kasih giveaway teman-teman. Semua berhak mendapatkannya, entah itu subscriber baru atau subscriber lama. Jadi ayo tunggu apa lagi, subscribe ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang saya akan tentukan siapa yang akan berhak mendapatkan T-Box cantik dari saya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan kontennya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten tentang penggunaan pakan kenceng dan vitamin. Yang penting jangan doping. Ya, akan saya bahas tuntas teman-teman. Seperti apa sih manfaat pakan kenceng, seperti apa sih manfaat vitamin penggacor kan, seperti itu. Pertama-tama untuk pemula, jadi saya terangkan dulu tentang pakan kenceng. Apa sih om pakan kenceng om? Oh banyak banget postingan di Facebook pakan kenceng, pakan kenceng. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pakan kenceng itu sebenarnya simple. Terbuat dari bahan katakanlah seperti millet putih, katakanlah 20% ya. Ini dari grafik 100%. Kena risetnya 20%. Millet merahnya 20%, baru 60% kan. Biji niger 20%, sama biji sawi 20%. Itu yang biasa kita lihat itu pakan mix. Seperti ini gambarnya. Nah, itu pakan kenceng teman-teman. Om, penggunaan pakan kenceng yang tepat itu untuk burung apa aja om? Oke, saya bicara sesuai pribadi saya teman-teman, sesuai akal sehat saya, sesuai nalar sehat saya teman-teman. Jadi untuk burung balibu saya sarankan juga pakai pakan kenceng. Kenapa? Karena burung balibu tersebut emosi dan birahinya masih labil dan masa pertumbuhannya pun perlu nutrisi yang dibutuhkan. Jadi jangan salah teman-teman, pakan kenceng pun mengandung vitamin protein yang dibutuhkan oleh burung lovebird di masa pertumbuhan. Tujuannya biar pertumbuhan lovebird tersebut terpenuhi nutrisinya dan burung tersebut insya Allah akan sehat walafiat. Biasanya di sini burung balibu ya teman-temannya. Kalau kita kasih pakan kenceng, burung akan rewel, akan receh. Dan biasanya durasinya bisa nambah dengan penunjang, katakanlah penunjang pakan kenceng tersebut, karena pakan kenceng tersebut di samping mengandung nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh balibu, pakan kenceng pun mengandung kadar birahi yang cukup tinggi. Itu mengapa balibu tersebut kalau dikasih pakan kenceng biasanya bunyinya rajin. Tapi dengan satu catatan, jangan disingle. Kalau penggunaan pakan kenceng lalu digunakan untuk balibu yang disingle, biasanya burung walaupun umur 3 bulan atau 4 bulan katakanlah bisa over birahi. Seperti yang saya sebutkan di konten-konten sebelumnya, over birahi dan over emosi itu berlaku untuk burung single. Tapi kalau untuk diuntul tidak berlaku. Walaupun birahinya tinggi, walaupun emosi tinggi, nanti larinya ke bunyi. Itu kalau burung diuntul. Lebih tepatnya jangan yang akur. Kalau yang akur nanti otomatis larinya ke over birahi, tapi bukan seperti burung di single. Contoh, kalau burung di single over birahi, katakanlah kalau jantan, burung nanti bisa larinya ke gestang, bisa terjadi cabul juga. Tapi kalau betina larinya ke bebek, walaupun umur 3 bulan setengah atau 4 bulan setengah. Jangan salah. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau diuntul,
kalau over birahinya, katakan yang sering katakan seperti yang disebut jebol birahi, burung larinya ke ngeriwik, tidur. Tapi kalau ada yang untulannya akur, kenapa baby itu enak kalau di koloni? Ya otomatis tidak ada yang akur. Kalaupun ada yang akur, tidur bareng. Tapi katakanlah kalau ada 3 ekor ya teman-temannya, yang 2 akur, yang 1 enggak. Yang enggak akur itu dibantai dua-duanya. Jadi di situ nanti emosinya akan tinggi terus. Diimbangi dengan birahi tersebut larinya ke bunyi. Balibu gacor rata-rata jalannya ngapak-ngapak sayap. Setelah ngapak-ngapak sayap beberapa menit, nanti akan ngunci, ngekeknya pun gak bakal tidur. Tapi kalau diuntul yang akur, biasanya lama kelamaan kalau kita pemberian pakan kenceng teman-temannya, larinya ke sardot, terus seiring berjalannya waktu burung tersebut akan tidur. Gimana Om mengatasinya kalau biar tidak tidur? Oke, saya sebutkan, walaupun nanti akan next time saya akan bikin konten tentang burung yang di kandang tidur. Jadi langkah selanjutnya, kalau teman-teman nggak mau diuntul yang tidak akur atau di koloni, bisa ditempel saja seperti ini. Sama dewasa gimana Om? Jangan. Kenapa? Karena burung dewasa tersebut biasanya kalau ditempel dengan PAUD ya teman-temannya, nanti ya PAUD tersebut nanti sifatnya akan ikut-ikutan seperti dewasa. Contoh seperti ngapal-ngapal, gestang, apalagi hindari burung gestang, nanti balibunya bisa ketularan gestang teman-teman. Jadi untuk balibu ya tempel dengan balibu lagi. Tujuan ditempel tersebut biar emosinya stabil, biar tidak terlampiaskan. Karena apa? Kalau dicampur emosinya down, yang ada birahi tinggi, tidur. Itu tips dari saya, ditempel saja. Nanti kalau pas di gandangan hari H kita campur nggak apa-apa, nggak bakal ngaruh teman-teman, nggak bakal tersalurkan. Itu untuk menghindari burung tidur teman-temannya. Bisa juga di koloni, bisa juga di kasih untul yang tidak akur. Contoh seperti itu 3 tadi, yang satu pasangannya, yang satu tidak, biar dikejar-kejar. Katakanlah itu koloni. Kenapa balibu di koloni enak? Ya karena seperti itu. Sebenarnya sama kok. Artinya sama seperti untul yang tidak akur kok. Kenapa burung diombyokan, setelah diombyok di petal itu gacor, itu seperti itu. Sebenarnya simpel. Itu kuncinya dikasih untul yang tidak akur. Itu cara berpikir saya, secara akal sehat saya berpikir secara logika itu seperti itu teman-teman. Makanya saya tidak kenal yang namanya ramuan jembut itu, saya tidak kenal. Tujuannya apa? Naikin birahi kok. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penggunaan dewasa, pakan kencang tersebut sama seperti di belakang saya. Proses konslet, katakanlah. Jantan maupun betina. Yang penting syaratnya ada untulannya. Jangan di single. Kalau single larinya ke over birahi, ke over emosi. Itu seperti itu teman-temannya. Jadi, penggunaan pakan kencang itu berlaku untuk balibu yang koloni, yang untul, sama dewasa yang kasih untul yang tidak akur, proses konslet katakanlah. Dan manfaat yang ketiga itu untuk burung yang benar-benar katakanlah tidak sehat. Jadi teman-teman harus membedakan burung macet. Burung macet pun ada 2, over birahi sama macet. Tuh, over birahi terjadi karena di single. Makanya teman-teman kalau main single factor, betina factor, hati-hati penggunaan pakan kencang. Jangan asal-asalan. Kecuali dari bahan memang tidak tahu karakternya, kita cetak dulu pakai pakan kencang. Kalau tuh sudah terjadi gacor, udah jalan di lapangan ya teman-temannya, kita harus netralisir pakai polos. Kenapa? Karena burung single kalau terlalu pasif pakan kencang, burung akan over birahi dan over emosi. Nanti larinya ke ngering-ngering, larinya ke bebek-bebek, durasi semakin hilang, kan seperti itu. Emang awalnya enak teman-teman, karena kadar birahi dan emosinya belum memuncak. Apalagi betina itu setiap jamnya naik birahinya. Jadi burung macet ada 2 macam. Burung tidak sehat perlu pakan kencang, dan burung yang macet karena over birahi dan emosi. Dan burung macet karena over birahi dan emosi jangan dikasih pakan kencang. Kalau bisa kiloan saja, air keran saja. Jangan khawatir teman-teman. Kalau birahi dan emosinya sudah turun, nanti akan gacor lagi. Itu pengalaman saya. Kadang pemula ada yang mengartikan burung macet itu, macet ini dikasih pakan ini,
ini dikasih doping ini, itu salah. Kecuali burung tidak sehat. Teman-teman harus tahulah, burung yang sehat dan tidak sehat pasti tahu. Adanya burung tidak sehat, kena penyakit, habis kena apa, katakanlah tidak keurus, itu perlu pakan kencang teman-teman. Jadi yang perlu dihati-hatikan itu, memang sih single factor juga perlu pakan kencang. Kita lihat dulu burungnya kayaknya loyo, kurang birahi, katakanlah keseringan kita mandi malam terlalu basah, atau memang apalah pemicu apa, kita kasih pakan kencang. Itu pun harus diporsi. Teman-teman harus bisa tahu mana burung yang kurang birahi dan burung yang tidak sehat atau yang over emosi. Jadi untuk penempatan pakan kencang dan vitamin gacor juga ada porsinya teman-teman, kecuali burung yang untulan. Untulan pun kalau udah jadu, udah jalan lapangan, harus ke polos. Kenapa? Kalau diteruskan ke pakan kencang, nanti larinya cabul, larinya durasinya hilang. Walaupun tidak instan, perlahan-perlahan teman-teman. Kenapa saya menyarankan kalau sudah burung jalan lapangan, burungnya sudah mewah, burung yang sudah moncer, kembali ke pakan polos. Entah itu burung sardot, entah itu burung konslet, entah itu burung vector, harus ke polos. Jangan khawatir burung akan rusak. Justru kalau kita seringan kasih pakan kenceng, itu nanti akan rusak. Dan kesimpulan saya, vitamin penggacor pun utamanya ke birahi. Apapun bentuknya yang membuat burung gacor, ya itu birahi. Cuman bedanya kalau pakan itu birahinya lewat pakan. Kalau yang vitamin penggacor lewatnya tetes. Seperti itu. Sama tujuannya birahi teman-teman. Kenapa terjadi burung gacor? Ya karena birahinya naik. Dan penggunaan tersebut harus di stop. Kalau udah gacor jangan terusin. Pakai logika. Main burung harus tahu. Jangan mudah dibodohi orang. Saya dulu sering dibodohin orang. Gue beli vitamin harga ratusan ribu. Gue beli pakan kenceng ratusan ribu. Karena saya tidak tahu keadaan burung saya itu berbirahi. Karena saya tidak tahu burung vector itu harus mandi malam, harus distabilkan birahinya. Saya asal beli aja. Tapi nggak ada hasilnya teman-teman. Aduh. Ayolah teman-teman, kita cerdas teman-teman. Jangan mau dibodohi. Ya. Apapun yang mengiming-imingi penggacorannya, larinya ke birahi. Nggak bisa jadi burung juara. Penunjang, iya. Saya dulu sering teman-teman beli vitamin. Sampai berapa botol aja saya beli. Nggak ada hasilnya. Kalau kita tidak tahu takarannya, seperti itu teman-teman ya. Ya itu tadi. Kalau pemula tidak ada yang bisa meluruskan, tidak bisa membenarkan ya. Seperti itu. Makanya teman-teman mulai sekarang kita cerdas. Saya penjual vitamin, saya penjual pakan. Tapi saya kalau mempromosikan pakan, saya tidak menjanjikan juara. Saya tidak menjanjikan burung konslet. Penunjang, iya. Oke? Seperti itu. Saya penjual pakan, saya penjual vitamin. Tapi kenapa saya menjelek-jelekan? Bukan menjelek-jelekan. Tapi meluruskan teman-teman. Biar tidak salah langkah. Kalau ada yang beli vitamin ke saya sama pakan, saya terangkan ini untuk proses ini, untuk proses ini. Kalau udah gacor, ya udah jangan dipakai lagi. Saya tidak takut pakan vitamin saya tidak laku kok. Kalaupun nggak laku ya buat pakan sendiri, burung saya banyak. Kalau toh rezeki saya, ya pasti ada yang beli. Seperti itu. Jadi teman-teman mulai sekarang harus cerdas. Seperti apa penempatan pakan kenceng, seperti apa penempatan vitamin ya teman-teman ya.
Saya peduli dengan kalian semua, teman-teman. Jadilah subscriber yang cerdas. Jangan mau dibodohi orang dengan berlabelkan juara. Pura-pura polos. Oke? Sudah cukup jelas, teman-teman? Apabila sudah jelas, silahkan subscribe. Karena subscribe itu otomatis Anda berteman dengan saya. Apabila kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar umbus. Mantap.